Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sami Munufo. Selamat datang lagi di channelnya Sami Munufo, para pecinta horor. Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Sami bakal membahas tentang dukun santet, karena ini menyangkut pertanyaan dari sahabat saya ya, sahabat saya Rifki dari Jakarta. Dan ini pertanyaannya ya teman-teman. Jadi kesimpulan pertanyaan dari sahabat aku ini, dia itu hanya ingin tahu gitu kan, santet itu sebenarnya ada atau tidak. Nah, di sini kita bakal membahas apa itu santet dan bagaimana cara pengerjaannya, dan benarkah dukun santet itu memang benar-benar ada. Oke teman-teman, aku bakal membahas yang pertama, yaitu santet. Santet itu menurut saya itu adalah suatu hal yang kejahatan. Kejahatan yang berupa, contohnya kita pengen nyantet perempuan agar dia suka sama kita. Biasa disebut dengan namanya pelet. Dan juga kita pengen membunuh seseorang atau membuat seseorang itu menderita atau sakit dengan melalui jin atau setan yang kita ajak kerjasama. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang merasa iri dengki kepada orang lain gitu. Nah, di sini aku bakal membahas bahwasanya santet itu memang benar-benar ada. Kenapa aku berani bilang santet itu ada? Yang pertama, aku percaya itu santet itu ada. Orang tua saya kandung, bapak saya kandung sendiri, pernah kena santet. Pernah kena santet. Sebenarnya waktu bapak saya kena santet itu saya belum lahir, tapi diceritakan dari kakak saya, ibu saya, gitu kan, dari keluarga-keluarga kakak saya, keluarga-keluarga dari bapak saya mengatakannya bahwasanya bapak saya itu pernah kena santet. Ketika bapak saya kena santet itu, bapak saya itu nggak bisa bergerak terlalu banyak gitu. Dia itu ya biasanya badannya kesakitan, dibawa ke rumah sakit nggak tahu itu penyakit apa, gitu kan. Dan akhirnya dibawa ke dukun, dan dibawa ke dukun pun dan diobati oleh dukun. Ketika diobati oleh dukun yang bisa melepaskan itu santet, berterbangan seperti kumbang di badannya itu. Kita nggak tahu di badannya itu entah kumbang dari mana, kita nggak tahu. Yang jelasnya cerita dari keluarga dari bapak saya gitu kan, kakak sepupu saya mengatakan bahwasanya itu adalah kumbang yang berterbangan dari badannya bapak saya. Yang membawa bapak saya itu ke dukun yang bisa mengobati atau yang melepas santet tersebut itu adalah kakak sepupu saya. Saya terima kasih banget kepada beliau, karena kenapa? Ketika saya lahir saya masih bisa melihat ayah saya, sampai sekarang saya masih bisa melihat bapak saya seperti apa. Dan bapak saya sekarang alhamdulillah selalu sehat. Dan teman-teman, bagaimana caranya kerja santet itu seperti apa? Kerja cara ilmu santet itu teman-teman ya, ketika kita mengajak kerjasama jin atau setan. Jin atau setan itu bisa menyakiti kita, iya bisa, kalau ada tuannya yang memerintahkan dia. Dan biasanya ketika dia itu diperintah, dia bakal meminta satu tumbal. Entah apa itu, berupa nyawa orang atau berupa lagi seperti hewan, ayam atau kambing hitam, dan itu untuk dia makan. Biasanya seperti itu, dia hanya minta makan aja. Biasanya seperti itu, dia bakal melakukan perintah-perintah kita. Ketika jin atau setan telah kita kasih makan, maka dia bakal melakukan apa yang kita perintahkan. Contohnya, kita pengen membuat orang itu menjadi sakit. Sakitnya itu yang nggak bisa deteksi oleh orang kesehatan, dokter atau rumah sakit sebagainya gitu kan. Tidak tahu itu penyakit apa. Tapi penyakit itu teman-teman ya, itu bakalan ketahuan ketika jin tersebut tidak mengganggu orang lagi. Bakalan ketahuan penyakitnya itu apa, dan itu bisa diobati. Tapi ada yang santetnya itu pengen buat kita sakit sampai kita mati. Dan ada juga teman-teman ya, santetnya itu bisa memasukkan paku di tubuh orang. Bisa membuat perut orang itu meletus. Dengan cara apa? Boneka yang mereka lakukan. Boneka-boneka seperti ini apakah memang benar-benar itu memang ada? Itu memang benar-benar ada. Zaman dulu orang melakukan santet itu seperti itu caranya. Dan mereka biasanya menggunakan boneka-boneka seperti ini dan menyebutkan nama orangnya gitu kan. Siapa yang pengen dituju. Biasanya ada foto-foto kalau memang masih menggunakan foto. Tapi zaman dulu belum menggunakan foto, tapi mereka itu biasanya menggunakan nama dan bin atau binti orang yang dituju. Biasanya itu yang mereka gunakan. Biar kenapa? Biar nggak salah sasaran. Nah teman-teman, dari penjelasan saya tentang dukun santet, cara penggunaannya seperti apa gitu kan,
Saya juga pernah membantu orang untuk melepaskan santetnya. Dulu pernah saya ceritakan juga di video-video saya sebelumnya bahwasanya saya pernah mengobati orang kena santet. Kena santet yang diganggu oleh jin atau setan. Orang itu bertubuh hitam semua. Sebenarnya dia itu nggak terlalu hitam sih, tapi kulitnya itu langsung berubah warna hitam kayak ungu-ungu, kayak memar seperti itu. Ketika dibawa ke rumah sakit, dibilang itu kanker tulang gitu kan. Ada lagi orang yang bilang itu kanker di bagian sumsum gitu. Harus dioperasi terus. Tahu penyakitnya itu apa, tapi ketika dioperasi ngulang lagi dan akhirnya nggak sembuh. Dan saya mencoba untuk melupakan santet itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya saya bisa melepaskan itu. Dan ketika saya melepaskan itu dan Allah menghendaki untuk melepaskan santet tersebut, dan sekarang orangnya telah sehat dan orang itu tersebut sangat beribadahnya itu ketat banget gitu. Mungkin dia juga merasa berterima kasih bahwasanya dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, sekarang ini santet itu apa aja jenisnya? Jenis santet itu pertama, pengen membunuh. Kedua, pengen pelet ini orang, biar orang tertarik sama kita. Ketiga, pengen jabatan kita itu naik. Gitu. Seperti meletin orang, sama sih seperti meletin orang. Seperti meletin perempuan, meletin laki-laki, agar bos kita itu senang sama kita, habisnya kita itu dinaikin jabatan kita. Dan yang terakhir, santet itu berupa melariskan suatu dagangan. Itu santet. Melariskan suatu dagangan, bahkan bisa merusak suatu dagangan orang. Itu namanya santet. Nah teman-teman, di penjelasan saya juga mengatakan bahwasanya bagaimana sih kita bisa menemukan dukun santet. Apakah benar sekarang ini banyak banget dukun santet? Oke, saya bakal membahas bahasan saya yang ketiga ya. Tadi yang pertama saya membahas tentang apa itu santet. Yang kedua itu cara penggunaan santet. Dan yang terakhir ini, yang nomor 3 ini, dukunnya yang bakal kita bahas. Benarkah dukun santet sekarang ini banyak? Sebenarnya teman-teman, saya bakal menjelaskan juga kepada kalian ciri-ciri dukun santet sebenarnya. Sekarang ini banyak di media sosial, sekarang ini terbuka-buka kadang-kadang gitu kan. Banyak juga yang mengatakan, ditulis di depannya itu ilmu santet membunuh orang ini. Mereka membuka beneran seperti itu kan. Sebenarnya teman-teman, dukun yang seperti itu bohongan, palsu. Ya teman-teman ya. Dukun santet yang sebenarnya teman-teman, aku bakal menjelaskan dengan cara aku sendiri yang aku ketahui bahwasanya dukun santet itu teman-teman, dia itu nggak bakalan yang namanya terbuka seperti itu. Terbuka seperti itu nggak bakalan. Dukun santet yang seperti itu biasanya dia itu bakal seperti sembunyi-sembunyi. Dan ketika orang tahu dia itu bisa nyantet, orang mengatakan, misalkan kita mengatakan, Mbah, saya mau nyantet orang ini Mbah, tolong Mbah, saya tahu Anda bisa nyantet. Dia bakalan pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura nggak tahu bagaimana cara santet. Ketika kita benar-benar memaksa, dia bakalan tertarik. Dan ketika dia tertarik, apakah dia bakal menerima uang? Enggak bakal menerima uang. Adakah dukun santet yang menerima uang? Ada dia itu menerima uang. Tapi dia itu bakal mengatakan seperti ini. Ketika kita kasih uang, Mbah, bayarnya berapa Mbah? Terserah Anda. Pasti begitu dia mengatakannya. Berapapun Anda mau kasih, saya terima. Rp1.000 pun Anda kasih, tetap saya terima. Itu biasa mereka katakan gitu. Dan makanya orang-orang biasanya kalau dukun santet itu jarang banget yang ngasih uang. Tapi mereka itu membalas mbak itu yang telah membantu mereka itu biasanya mengasih beras ya untuk permakan mbak tersebut, sembako atau uang rokoknya mbak itu kan, dibeliin rokoknya berapa pak contohnya seperti itu kan, atau enggak biasanya diganti dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi gitu kan, atau beberapa ayam gitu untuk permakan mbak itu yang digunakan sama dukun santet dari dulu sampai sekarang. Yang saya temui dukun-dukun santet biasanya seperti itu. Mereka mencari penghasilan seperti itu, enggak mencari penghasilan berupa uang, tapi mereka mencari penghasilan itu yang memang dari itu, cari makannya gitu kan. Mbah, kami mau ngasih uang, saya nggak nerima uang. Banyak yang seperti itu. Tapi ketika orang bawa beras, dia bakal menerima. Kenapa dia nggak menerima uang? Biasanya ada pantangan tertentu dari ilmunya dia, bahwasanya dia itu tidak boleh menerima uang. Dan bagaimana cara dia mendapatkan uang kalau itu pekerjaannya? Dukun santet bukan hanya bisa santet saja. Saya beritahu sekali lagi, dukun santet bukan hanya bisa santet saja. Biasanya dia itu bisa untuk mengurut
ngurut-ngurut gitu kan. Dia tahu di mana-mana tempat-tempat saraf-saraf, dan dia bisa mengurut orang seperti tangan patah, langsung nyatu tangannya. Walaupun masih memang patah sih, tapi pas nyatu itu nggak sakit lagi gitu kan, nggak langsung goyang lagi gitu. Kalau di ronsen tetap patah gitu kan, di ronsen tetap patah, tapi yang jelasnya tangannya itu nggak sakit lagi, nggak perlu diurut lama, tapi sudah nyatu gitu. Ada dukun seperti itu, ada. Siapa? Kakek saya sendiri yang sekarang sudah meninggal. Dia bisa ngurut orang seperti itu, tapi aku nggak tahu dia itu dukun santet atau bukan, saya nggak tahu. Tapi yang terkenal orang, dia itu dukun yang ngurutnya itu memang luar biasa, dan di sana dia itu terkenal bahwasanya di sana itu dia terkenal dengan dukun besar. Di sana banyak orang yang menghormati dia. Aku nggak tahu dia itu bisa santet atau enggak, aku nggak tahu sama sekali. Nah, cara mereka itu memberi penghasilan itu dari itu. Ketika dia mengurutkan urut dan dia dikasih uang, ya dia bakalan ambil uang itu. Karena kenapa? Itu yang mereka lakukan untuk pekerjaannya biasanya. Tapi kalau mereka itu pengen, saya main santet, mbah, oh bayarnya 5 juta. Nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, maka kalian bakalan kena tipu. Kalian bakalan kena tipu. Dukun santet nggak bakal minta uang banyak seperti itu. Dukun santet nggak bakalan meminta uang seperti itu. Dukun santet, jika Anda memang pengen memberi uang, dia bakalan mengatakannya, terserah Anda. Anda mau ngasih saya berapapun, saya terima. Jadi kita yang berpikir sendiri. Oh, kira-kira cocoknya untuk membayarnya berapa ya? Kita kasih 1 juta, dia ambil. Dia minta lebih gak? Enggak. Diterima. Dia bakalan bilang, terima kasih untuk bayarannya. Seperti itu aja. Itu yang namanya ciri-ciri dukun santet. Dan sekarang ini banyak banget yang namanya dukun-dukun santet itu ya. Saya beritahu juga sama kalian ciri-ciri fake dukun santet. Ya, tadi aku mengatakan dukun santet itu yang benar-benar seperti apa gitu kan. Ciri-ciri fake dukun santet yang sekarang ini ya. Dukun santet yang sekarang ini banyak banget. Yang pertama, yang fake dukun santet itu jelas bohongan dukun santet itu adalah, pertama, dia minta uang. Dan yang kedua, dia itu dipabrikannya bahwasanya dia itu bisa santet dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia hanya mencari korban-korban perempuan. Dia nggak mau laki-laki. Jarang banget dia pengen laki-laki. Dia biasanya pengen perempuan. Kenapa? Dia dukun cabul. Banyak ya seperti itu. Itu fake semua, itu bohongan semua itu. Dan aku berani menantang dukun-dukun santet yang minta uang, yang orang-orang yang pengen ini gitu kan, dukun-dukun santet yang mencari korban perempuan gitu kan. Kalau ada dukun santet yang dukun cabul, nih ketemuan sama gue nantang tuh dukun santet. Dan yang buat teman-teman ya yang mempunyai pengalaman dukun-dukun santet, silakan jelaskan apa saja tentang dukun santet kalian yang pernah kalian alami, yang pernah kalian temui, ditulis di kolom komentar, karena itu menambah wawasan kita untuk pengalaman kita agar semua orang itu tahu. Tapi yang jelasnya buat teman-teman, saya menjelaskannya bahwasanya santet itu benar-benar ada. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya santet itu seperti sihir. Sihir itu ada. Jadi buat teman-teman, santet dan sihir itu ada. Cara penggunaannya ya jelas kan, bekerja sama dengan jin, dan ada juga seperti jampi-jampi gitu ya. Memang benar-benar ada jampi-jampi seperti itu. Itu namanya mantra ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat dan kalian itu bisa memahami apa yang saya katakan, bahwasanya memang santet itu benar-benar ada. Tapi kebanyakan sekarang ini dukun santet itu banyak dukun santet palsu. Dukun santet yang asli itu nggak bakalan terbuka atau terpublik seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan aku teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya Sami Novo. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.